Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda. Om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama pale blue dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik. Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya.
Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang kate merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Susan Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah, dan pengaruhnya terhadap pengoperasian Voyager masih belum jelas. Susan Dodd menambahkan, masalah seperti ini bisa saja terjadi karena Voyager 1 berada di ruang antar bintang yang tingkat radiasinya sangat tinggi. Belum ada pesawat luar angkasa lain yang pernah sampai di tempat ini. Para saintis dari NASA mengatakan mereka akan terus memantau data dari Voyager 1 hingga masalahnya bisa teridentifikasi. Kalau mereka berhasil, tim manajemen akan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau gagal, mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kalaupun masalahnya bisa ketemu, kemungkinan itu nggak akan cukup. Sinyal dari Voyager baru diterima setelah 20 jam 33 menit. Dan untuk meresponnya, mereka harus nunggu lagi selama itu. Seenggaknya Voyager 2 masih baik-baik aja. Posisinya saat ini berada di ruang antar bintang sejauh 20 miliar kilometer dari bumi.
Kita cuma bisa nunggu informasi terbaru sambil berharap agar masalahnya bisa terpecahkan. Tapi berapa lama lagi Voyager 1 bisa bertahan? Seberapa mungkin probe ini akan sampai di batas awan Oort dalam 300 tahun? Menurutmu gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya.